Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kalian semua beserta keluarga di rumah, dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang sesuatu hal yang sering diucapkan manusia, namun tidak pernah dikerjakannya. Apa itu? Bahasa yang sering kita dengar, yaitu menerima. Menerima. Dalam artian luasnya menerima, berarti kita bisa menerima segala sesuatu yang terjadi pada diri kita sendiri. Apapun yang terjadi pada saat ini, kita bisa menerimanya. Barulah kita bisa dikatakan menerima. Menerima itu mungkin bagi sebagian kalangan manusia pada umumnya mungkin akan dikatakan sulit, namun tidak pada hakikat kebenarannya jika kita mau mengerjakannya. Intinya di sini, Anda, saya, dan kita semua mau menyelaminya, mau menyelami bahasa-bahasa itu. Kita mau larut di dalamnya. Karena kalau kita tidak mau menyelaminya, kita tidak akan pernah tahu apa-apa isi di dalamnya. Jangan berkomentar bagi orang-orang yang tidak mengerti. Karena akan timbul menyalahkan siapapun orangnya. Akan timbul menghakimi orang lain, akan timbul menyalahkan orang lain tanpa kamu tahu kebenarannya. Apa itu? Tentang menerima itu sendiri. Menerima luas sekali maknanya, saudaraku. Luas sekali untuk kita jabarkan. Tetapi kita ambil inti-intinya saja yang dapat kita pahami sehari-hari. Dari mana kita bisa belajar menerima? Menerima itu berarti kita itu bisa menerima situasi dan kondisi diri kita sendiri. Yang pertama adalah bisa menerima diri kita pribadi, diri kita sendiri. Bukan menerima orang lain, bukan membicarakan orang lain, tetapi tentang diri ini. Tentang bagaimana situasi dan kondisi daripada pikiran kita. Karena yang menerima bukanlah tubuh ini, tetapi pikiran ini. Dia yang menolak dan menerima segala sesuatu. Karena itu memang tugasnya. Tugasnya akal pikiran manusia adalah menerima dan menolak sesuatu. Menimbang dan memutuskannya. Itu adalah tugas daripada akal pikiran manusia. Siapa sebenarnya yang tidak menerima? Adalah diri kita sendiri. Yaitu pikiran kita tidak bisa menerima terhadap segala sesuatu yang datang. Terhadap segala sesuatu yang terjadi. Cenderung diri kita itu menyalahkan orang lain. Dikarenakan kita tidak memahami kondisi, situasi dan kondisi diri kita sendiri. Padahal sebenarnya yang tidak menerima siapa? Diri kita sendirilah, bukan orang lain. Setiap ada orang yang marah pada kita, ditransmisikan pada pikiran oleh kita, kemudian pikiran menggambarkannya, memberikan ilustrasi kepada kita. Lalu kita mengikuti daripada gambar-gambar itu. Salah, saudaraku. Seharusnya kita menolak daripada gambar-gambar itu. Karena isinya adalah gambar-gambar kemarahan. Bukan gambar-gambar kebaikan. Bukan gambar-gambar kebenaran. Karena itu memang tugasnya pikiran untuk mengecoh kita. Apa isinya di dalamnya? Ketika dalam suatu ketidakbenaran pikiran itu, syaitan. Itu dia, saudaraku. Jadi agar Anda paham. Siapa sih sebenarnya yang menolak dan menerima? Ya akal pikiran kita. Akal pikiran kita tidak pernah mau menerima situasi dan kondisi diri ini. Kalau kita mau menerima situasi dan kondisi diri ini, maka yang di luar itu sangatlah mudah
kita lakukan. Bisa dipahami ya saudaraku, sampai di sini bisa dipahami. Kalau kita bisa menerima terhadap semua keadaan itu, maka sangatlah mudah kita menjalani situasi dan kondisi kita di dunia ini. Perjalanan kita di dunia ini. Karena ini adalah perahu. Perahu untuk menuju kemana? Menuju ke tempat asal kita. Di mana tempat asal kita? Kita ini adalah makhluk cahaya. Maka kita akan kembali kepada cahaya, kepada sumbernya cahaya itu sendiri. Jadi, dengan kita bisa belajar menerima, karena menerima itu bisa kita praktekkan, bisa kita bikin riset setiap hari, belajar dan belajar. Dari apa? Dari mana? Dari setiap yang kita jumpai, setiap hari, dimanapun kita berada, dari kita bekerja, bertransaksi, berjualan, kemudian berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, bukan hanya sekedar manusia. Dari semut pun terkadang kita tidak bisa menerima. Saya tidak bercerita tentang siapa-siapa, tetapi saya bercerita tentang diri saya sendiri. Karena saya sering dulu tidak bisa menerima keadaan diri ini sendiri. Jadi situasi dan kondisi pikiran kita tidak bisa menerima. Jangankan terhadap manusia, terhadap semut pun terkadang kita marah. Bagaimana mau menyelamatkan jiwa ini kalau kita masih marah-marah? Bagaimana mau menghadapkan jiwa ini kepada sang penciptanya? Kepada Nurullah itu sendiri. Jangankan kepada Nurullah, kepada Nur Muhammad pun tidak nyambung. Nur insan itu sendiri tidak akan pernah nyambung kepada Nur Muhammad. Kalau kita, kondisi jiwa kita itu belum tenang. Untuk tenang bagaimana? Ya harus menerima dong. Diawali dengan menerima. Karena titik kuncinya adalah menerima. Kalau kita bisa menerima segala sesuatu yang terjadi di dunia yang luas ini, maka sempurnalah hidup kita, tenanglah jiwa kita. Kita akan dipenuhi dengan rasa bahagia hidup di dunia ini. Kita akan hari raya setiap hari dengan kita bisa menerima. Hanya satu, menerima. Tetapi bagi sebagian orang dianggap sepele menerima, kan hanya sekedar sebuah bahasa. Tetapi bagi mereka yang berkesadaran, mereka akan memahami, mereka akan melakukan riset pada menerima itu sendiri. Menerima yang bagaimana kita. Sedangkan pada diri sendiri saja kita tidak bisa menerima. Bagaimana dengan bisa menerima dengan orang lain? Pada diri sendiri saja kita tidak bisa menerima. Itulah kebodohan kita. Kita lakukan riset setiap hari untuk belajar menerima. Belajar menerima setiap keadaan. Jadi apa yang kita temui? Kita bertemu dengan si A, kita bertemu bersapa dengan si A. Di situ akan terjadi benturan energi yang bersinergi dengan tubuh ini. Antara si A dengan diri kita. Nah, disitulah terjadi pergolakan. Bisakah engkau menerima situasi dan kondisi si A itu sendiri? Apakah Anda bisa menerima? Ataukah Anda akan marah-marah? Ketika si A itu datang dengan kemarahan, apakah Anda akan membalas dengan kemarahan? Itu sama saja artinya saudaraku. Sama halnya dengan Anda digigit ular, kemudian Anda balas menggigitnya juga. Ya samalah kamu seperti ular itu sendiri. Kalau kamu digigit anjing, kamu balas menggigit pada anjing itu sendiri. Ya kamu sama seperti anjing. Jadi kita sama seperti anjing. Tidak ada bedanya kalau seperti itu. Tetapi kalau kita mau menerima setiap segala sesuatu yang datang adalah kebahagiaan, maka yang terjadi adalah bahagia. Tetapi kalau kita menerimanya dengan sebuah keburukan yang datang,
Walaupun pada kenyataannya orang itu marah-marah datang sama kita. Tetapi hati dan pikiran kita bisa menerima bahwa itu adalah sebuah anugerah. Dari siapa? Dari Tuhan semesta alam yang memberikan pelajaran yang sangat murni kepada kita. Apa pelajarannya? Banyak yang terkandung di dalamnya. Sesuai dengan apa yang Anda temui pada saat ini. Jika Anda bisa menerima, so hidup Anda saya jamin. Saya jamin. Jiwa Anda akan tenang. Jiwa Anda akan sumringah, bahagia. Tidak akan mengalami kesusahan. Karena manusia hidup susah itu karena apa? Karena dia tidak bisa menerima situasi dan kondisinya sendiri. Dia tidak bisa menerima keadaan itu. Akhirnya kalang kabut. Hancur hidupnya, diombang-ambingkan oleh kehidupan ini. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, belajarlah menerima. Bagaimana caranya? Kita lakukan setiap hari. Kita belajar secara kontinu, jangan pernah bosan. Jatuh, ya bangun lagi, berdiri lagi, lari lagi, seperti itu. Kalau Anda benar-benar konsisten melakukan riset itu, maka akan ada sebuah keberhasilan yang tidak pernah sangka-sangka. Tidak pernah Anda sangka-sangka sebelumnya. Itulah yang bakal terjadi. Karena Allah itu suka memberi kejutan kepada kita. Terkadang yang kita nilai remeh-temeh, itu nilainya ketika kita kaji ke dalam, nilainya sangat luar biasa, sangat bermakna, sangat berguna untuk kehidupan seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk banyak orang, saudaraku. Pahamilah itu. Belajarlah memahami, kemudian melakukan riset, mengalami. Dari setiap kondisi-kondisi Anda, disitulah Anda bisa belajar menerima. Sampai di sini bisa dimengerti kan saudaraku? Jika Anda paham, jika Anda mau meningkatkan kesadaran Anda, maka belajarlah menerima. Tingkatkan kesadaran Anda dengan belajar menerima di setiap saat, di setiap situasi dan kondisi. Berhentilah mengeluh, marah-marah apalagi. Rugi kita saudaraku. Marah-marah nggak jelas, walaupun kita sedang dimarahi orang. Tetapi kita jangan membalasnya dengan kemarahan juga. Itu intinya kita juga sama dengan orang itu, nggak ada bedanya. Ketika dimarahi orang, kita ikut marah. Ya, samalah kita berarti. Nggak ada bedanya sama orang itu. Kalau ada orang yang nyemplung ke sumur, kita juga ngikut nyemplung ke sumur. Ya sama-sama nyemplung ke sumur. Itu. Tetapi ketika Anda bisa menolak semua itu, karena apa-apa yang datang pada pikiran kita, itu datangnya silih berganti. Kita bisa menolaknya. Kita bisa menolak. Kita diberi hak, kita diberi izin oleh Sang Kuasa itu sendiri. Oleh Sang Maha Jiwa itu sendiri, kita diberikan izin untuk menolak dan menerima segala sesuatu. Kalau sekiranya itu membawa kebaikan, membawa kemanfaatan untuk diri kita terutama, apalagi bisa bermanfaat untuk seluruh isi alam semesta, maka kita ambil. Tetapi kalau yang sekiranya membawa kita pada jurang kehancuran, lebih baik kita tendang. Nggak perlu kita terima. Untuk apa? Mau dijadikan pajangan di dalam pikiran kita, atau mau dijadikan berhala kemudian disembah gitu, kan nggak mungkin saudaraku. Saudaraku yang dirahmati Allah, berbahagialah selalu dimanapun Anda berada. Jangan pernah takut menjalani hidup ini, karena hidup ini hanya sesaat. Sebaiknya kita semua bisa menikmati hidup ini dengan ketenangan, dengan kedamaian. Dan untuk mencapai ketenangan, kedamaian, kemerdekaan hati,
lepasnya dari segala belenggu yang mengikat kita. Kita harus belajar menerima situasi dan kondisi. Dari sini bisa dipahami kan saudaraku? Apakah Anda semuanya sudah paham? Dan ketika Anda paham, saya berterima kasih banyak. Di sini saya hanya orang fakir ilmu, fakir segalanya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya orang bodoh. Saya orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu, tidak punya segalanya. Bahkan tubuh ini pun saya tidak ikut memiliki, karena ini bukan milik saya. Tubuh ini sudah ada yang memiliki. Dan ini hanya sekedar menjalani. Untuk menjalani proses kehidupan di dunia, yaitu membersihkan jiwa-jiwa ini, membersihkan jiwa kita semua dari kekotoran-kekotoran yang masih melekat. Karena untuk kembali kepada Sang Pencipta itu sendiri, jiwa kita harus bersih. Harus bersih. Barulah akan ditampung oleh Penciptanya. Dari sini bisa dipahami kan saudaraku? Jika Anda sudah mengerti, saya ucapkan terima kasih yang banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya serta share-nya juga. Biar video ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu untukmu.